Ya, selamat pagi. Jumpa dengan kami, King Yumat Yes, YouTuber spesialis pembahasan matematika dan sejenisnya. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal-soal kiriman dari murid yang jauh di sana. Oke, langsung saja kita lihat. Kita akan bagi screen-nya ya. Ini. Soalnya adalah ini. Nomor 1 diketahui tabel distribusi frekuensi sebagai berikut. Yang ditanya adalah carilah A. Rata-rata hitung, B. Simpangan baku atau standar deviasi. Di langkah pertama, kita buat tabelnya seperti ini. Tambahkan nilai tengah, XI, FI, XI, harga mutlak, XI kurang X bar. Nah, ini harga mutlak itu bisa dituliskan seperti ini ya. Cuma ini keterbatasan, jadi ini sebenarnya adalah harga mutlak. Ya, begitu. XI dikurang dengan X bar. Nah, itu. Terus kalau yang ini itu sama dengan FI dikali XI dikurangi dengan X bar. Ya. Terus dan yang ini adalah XI, ini tulisannya XI dikurang X bar berpangkat 2. Nah, kalau yang kolom yang ini itu FI ini pangkat 2 ya. Nah, cuma ini kan tidak ketara. Di sini adalah XI dikurang X bar berpangkat 2. Nah, begitu sebenarnya penulisannya. Oke, kita lanjut saja. Nilai tengah. Kita mesti nilai tengah ini, jadi kita jumlahkan 145 ditambah 149 dibagi 2. Ya. Kita gunakan Excel. Sama dengan 145. Kita buka kurung dulu. Ini salah ya. Sama dengan tulis 145 kita tambah dengan 149 lalu kita bagi 2. Oke, begitu. Nah, itu jawabannya. Terus ini lagi 150 tambah 154 bagi 2 ya. Jadi 150 ditambah 154 lalu kita bagi 2. Nah, kalau sudah ini kan 147152 ini lagi 155 yang ini ya. 155 ditambah 159 ditambah 159 dibagi 2. Oke. Dan yang ini lagi 160 ditambah 164 dibagi 2. Oke. Dan yang terakhir ini 165 ditambah 169 ya. 165 ditambah 169 dibagi 2. Nah, itulah cara mencari nilai tengah. Nah, kita jumlahkan dulu ini frekuensinya ini ya. Kita jumlahkan dulu ini frekuensinya, taruh di sini. Dijumlahkan ya. Nah, 3 tambah 5 tambah 18 tambah 22 tambah 2 itu berapa? Dijumlahkan hasilnya adalah 50. Nah, sekarang kita mau isi kolom yang ini, FI. Kita mau isi kolom yang ini. Caranya kolom FI ini semua dikali dengan nilai tengah. Nah, dikali ya, jadi kali ini. Jadi caranya adalah 3. Oke. Kita kali dengan 147. Oke. Sama dengan itu. Terus kita drag ke bawah. Nah, ini tadi kita drag ke bawah. Klik ini. Dapatlah seperti ini. Oke. Jadi 5 dikali 152 adalah 760. 18 kali 157 adalah 2826. 22 dikali 162 adalah 3564. Dan terakhir 2 dikali 167 adalah 334. Kita jumlahkan lagi ke bawah ini ya. Kita jumlahkan ke bawah semua. 441 ditambah 760 tambah 2826 ditambah 3564 ditambah 334 sama dengan 7925. Oke. Nah, karena sudah dapat, berarti kita sudah bisa mencari ini, rata-rata hitung ya, rata-rata hitung. Jadi caranya bagaimana? Rumusnya itu ialah rata-rata hitung.
rumusnya ini. Sama dengan XI sigma FI dikali dengan XI dibagi dengan sigma FI. Oke, begitu. Jadi, ini tidak lain adalah penulisan dari X bar. Ini sama dengan X bar, ya, simbolnya rata-rata itu sama dengan X bar. X bar, begitu. Ya, jadi ini 7925, kan ini adalah sigma FXI, ini. Dibagi dengan 50, ini adalah sigma FXI, begitu. Tinggal dibagi saja. Jadi hasilnya adalah sama dengan 7925 dibagi dengan jumlah frekuensi atau bagi 50. Nah, itu jawabannya. Rata-ratanya adalah 158 dibagi 158,5, itulah nilai rata-ratanya. Kita bisa pisahkan di sini saja, ya. 158,8 ini adalah X bar atau ini. Oke. Kalau sudah situ kita bisa hapus yang cakaran yang ini. Iya, hapus ya, supaya bersih kembali. Jelas ini sudah ada jawabannya. Rata-ratanya adalah 158,5. Oke, next. Sekarang kita mau mengisi nih kolom harga mutlak yang ini XI kurang X bar, ya. Gitu. XI-nya ini, XI-nya 147 dikurangi X bar atau rata-ratanya 158,5. Tapi ini harga mutlak berarti hasilnya selalu positif. Jadi cara kerjanya kita lihat 147 dengan 158,5 lebih besar 158,5. Jadi ini kita kurangi dengan XI-nya 147. Nah, itu dia positif, ya. Terus 158 rata-rata dengan XI-nya 152 lebih besar 158. Berarti sama dengan 158,5 kita kurangi dengan 152. Enter. Lalu ini lagi dengan 158,5 dikurangi dengan 157. Enter. Oke. Kalau ini lebih besar 162, ya, dibanding 158. Berarti 162. Ini 162 kita kurangi dengan XI, X barnya 158,5. Yang terakhir 167 kita kurangi dengan 158. Nah, itu, ya. Nah, setelah itu kita mengisi kolom FI dikali XI kurang X bar. Jadi sama dengan FI yang ini 3. Kita kali dengan 11,5, gitu, ya. Sama dengan. Jadi ini kolom FI harga mutlak dikali XI kurang X bar itu kolom FI yang ini kita kali dengan kolom harga mutlak yang ini, ya. Gitu. Begitupun dengan ini 5 dikali 65. Jadi begitu. Jadi kalau pakai Excel lebih mudah. Drag saya ke bawah. Selesai. Dan yang mendapat 32,5 ini 5 dikali 6,5 dan seterusnya. Jangan lupa kita jumlahkan semua ke bawah ini, ya. Jumlahkan semua. 34,5 ditambah 32,5 tambah 27 tambah 77 tambah 17. Hasilnya adalah 188. Oke. Nah, selanjutnya kita mau isi XI kurang X bar. Jadi ini gunanya 188 apa? Seandainya mau dicari adalah simpangan rata-rata. Rata-rata, ya. Jadi caranya bagaimana? Ya ini. Sigma FXI 188 dibagi dengan rata-ratanya. Itu dibagi dengan frekuensinya 50. Jadi simpangan rata-ratanya 3,7. Nah, begitu, ya. Seandainya mau dicari. Nah, sekarang kita mau isi ini. XI kurang X bar pangkat 2. Jadi, XI kurang X bar kan sudah ada tadi. Jadi ini ada pangkat 2 yang sebenarnya di sini, ya. XI kurang X bar pangkat 2. Oke.
Gitu. Kita perbesar sedikit. Iya. Nah, XI kurang X bar. XI-nya kan sudah ada ini. Ini harga mutlak XI kurang X bar. Tinggal dipangkat duakannya untuk isi-isi ini. Jadi dari sini semua dipangkat duakan untuk isi di sini. Jadi di sini 11,5 dipangkat duakan ya. Nah, sama 6,5 pangkat 2 dapat di sini. Jadi cara gampangnya ini drag saya ke bawah. Selesai. 6,5 pangkat 2 adalah 42,25. 1,5 pangkat 2 2,25. 3,5 pangkat 2 12,25. 8,5 pangkat 2 72,75. Sekarang mau di sini. Ya. FI ya ini dia. FI dikali XI kurang X bar pangkat 2. Caranya bagaimana? Kolom frekuensi yang ini kita kali dengan kolom XI kurang X bar pangkat 2. Jadi untuk isi sini 3 ya. Dikali dengan yang ini 132,25. Nah, enter. Selesai. Tinggal kita drag ke bawah. Nah, bagaimana caranya ya? 5 kita kali 42,25 dapat ini 211,25. 18 dikali dengan 2,25 dapat 40,5 dan seterusnya. Jangan lupa kita jumlahkan semua ke bawah ya. Jumlahkan ini 396,75 tambah 211,25 tambah 40,5 ditambah 269,5 ditambah 144,5. Hasilnya adalah 1062,5. Dengan demikian, langkah pertama kita harus cari dulu ragamnya ya. Kita cari ragam. Begitu. Nah, caranya bagaimana mencari ragam? Itu adalah ini sigma efeksi untuk mencari ragam itu rumusnya adalah kita drag ke bawah. Nah, sekarang kita hapus ini dulu. Nah, kan caranya mencari ragam itu rumusnya adalah sigma FI dikali dengan XI dikurang X bar berpangkat 2 dibagi dengan sigma FI. Nah, gitu. Sama dengan ya, ragam itu simbolnya R gitu. Untuk mencari simpangan baku harus cari dulu ragamnya. Jadi begini caranya. Jadi sigma FX jadi yang ini 1062,5 dibagi dengan sigma FI bagi 50 begitu ya. Jadi langsung saja. Jadi sama dengan untuk cari ragamnya di sini saja ragam. Nah, ini ragam. Nah, di sini sama dengan ini 1062,5 dibagi dengan sigma FI-nya 50. Nah, itulah ragamnya ini. 221,25. Oke. Nah, itu dia ragamnya. Nah, kasih kayak hitam saja. Oke, nah mencari simpangan baku gampang saja. Akar dari ragam. Ini akar dari ragam. Nah, makanya kita cari ragam tadi ya. Akar dari ragam. Akar dari ragam itulah simpangan baku. Nah, sama dengan akar dari ragam. Jadi akar dari akar dari 21,25 ini sama dengan simpangan baku. Nah, gitu. Jadi kita bisa tulis dengan ini. Nah, 21,25 enter. Nah, itulah jawabannya. Jadi simpangan bakunya adalah ini. Oke. 4,60977. Sedangkan rata-ratanya adalah rata-rata hitungnya itu adalah 158,5. Selesai. Jadi jawabannya ini. Rata-rata hitungnya 158,5 dan simpangan bakunya 4,60977.
60,977 atau bisa juga dengan akar dari 21,25. Oke, itulah jawaban nomor 1. Kita clear dulu. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, post, and share. Nyalakan tanda loncengnya agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa untuk generasi saat ini dan generasi akan datang. Asik. Kita pindah ke soal nomor 2. Nah, ini dia soal nomor 2. Kita lihat soalnya itu dari sini. Iya. Ada gambar histogram. Gambar histogramnya adalah seperti ini. Ya, ini. Nah, itu dia gambar histogramnya seperti ini. Nah, ini nomor 2 ya. Perhatikan histogram di bawah ini. Ada gambar histogram ini dengan pembentuk histogram 29,5, 34,5, 39,5, 44,5, 49,5, 54,5 sampai 59,5. Berat badan ditanya, rata-rata hitung, dan simpangan baku. Jadi cara gampangnya adalah bagaimana histogram ini kita jadikan bentuk tabel distribusi frekuensi seperti pada nomor 1. Jadi ini histogram kita rubah ke tabel distribusi frekuensi supaya lebih gampang ya gitu. Jadilah seperti ini. Nah, itu sudah jadi histogramnya, kita rubah menjadi tabel distribusi frekuensi sama dengan cara yang tadi. Kita cari dulu nilai tengahnya. Caranya bagaimana? Ini 29,5 ditambah dengan ini 34,5, lalu kita bagi dengan 2. Itulah nilainya 32. Lagi yang ini 34,5 tambah dengan 39,5 itu lupa tadi buka kurung. Oke, ini harusnya kurung dulu. Oke, lalu hasilnya kita bagi dengan 2. Nah, ini kita lihat 32 37 itu bertambah 5. Jadi kita bisa taruh di sini 42 kan 37 tambah 5 itu 42, lalu 47, lalu 52, lalu 57 ya. Caranya sama tadi, tambah lalu bagi 2, tambah bagi 2, dapatlah ini. Nah, kita cari dulu jumlah frekuensinya. Kita jumlahkan ini 5 tambah 7 tambah 12 tambah 9 tambah 4 tambah 3. Hasilnya adalah 40. Nah, lalu kita mau isi ini kolom FVXC. Maka kita kalikan kolom frekuensi dengan kolom nilai tengah atau XC. Jadi ini 5 kali dengan 32, 7 kali dengan 4, 37 dan seterusnya. Jadi 5 kita kali dengan 32. Hasilnya adalah 160. Sama dengan ini. 7 kali 37 hasilnya berapa? Kita drag saja ke bawah. Nah, itulah hasilnya ya. 7 kali 37 adalah 259 sampai terakhir 3 kali 57 adalah 171. Lalu kita jumlahkan dari atas ke bawah. 160 tambah 259 tambah 504 tambah 423 tambah 208 tambah 171 hasilnya adalah 1705. Kita bisa carilah rata-rata hitungnya ya. Rumusnya rata-rata hitung tadi jumlah frekuensi yang ini kita bagi dengan 40 jumlah frekuensi ya. Jadi rumusnya ini sama dengan apa? Rata-rata ini simbolnya X bar. Jadi rumusnya adalah sigma Fi Xi dikali dengan sigma Fi. Begitu. Oke. Itu rumusnya. Jadi 1725 dibagi dengan 40. Oke. Itulah dia. Nah, kita bisa hitung. Jadi kita taruh sama dengan di sini. Nah, 1725 kita bagi dengan 40.
Hasilnya adalah 43,125. Itulah nilai rata. Ini 40 ya. Itulah nilai rata-rata atau X bar-nya. Oke. Clear? Nah, sekarang mau isi semua lagi nih. Seperti yang tadi, harga mutlak. XI kurang X bar. Jadi ini sebenarnya penulisannya adalah apa? Ini harga mutlak XI dikurangi dengan X bar. Harga mutlak. Apa itu X bar? Ya inilah X bar, nilai rata. Terus apa itu XI? Ya ini ya. Masing-masing 32, 37 dan seterusnya sampai 57. Begitu. Jadi ini tadi adalah XI dikurangi dengan X bar. Oke. Cara gampangnya kita lihat yang mana lebih besar, X-nya kan 32, sedangkan ini 43,1, berarti supaya positif ini kita kurangi dengan 32. Ya, enter. Terus 43 dengan 37 masih besar 43 ya. Jadi 43,125 kita kurangi dengan 37. Enter. Lanjut. 43 masih besar 43. Kita kurangi dengan 42 ya. X kurang X bar, pangkat harus positif. Nah, 47 lebih besar di sini. Berarti 47 yang dikurangi dengan 43 ya. 47 kita kurangi dengan 43, 125. Terus ini 52 kita kurangi dengan 43. Ya. Dan terakhir ini 57 kita kurangi dengan 43. Iya, selesai. Itulah harga mutlak. Terus seandainya mau dicari ini FI harga mutlak X kurang X bar. Jadi kita kalikan FI yang kolom yang ini dikalikan dengan kolom harga mutlak untuk mencari simpan rata-rata seandainya dicari. Terus kita drag ke bawah. Oke, selesai. Jumlahkan dari atas ke bawah. Iya, selesai. Nah, seandainya mau cari simpangan rata-rata, seandainya iya, simpangan rata-rata sama dengan apa? Nah, ini 224 dibagi dengan 40 ini. Itulah simpangan rata-rata. Terus kita mau cari ragam ya. Ragam. Atau simbolnya adalah R. Nah, berarti untuk bisa mencari kita isi lagi kolom yang ini. X kurang X bar pangkat 2. Jadi kalau dituliskan dalam penulisannya adalah ini. XI dikurang X bar berpangkat 2 ya. Jadi ini kan sudah harga mutlak ini. Tinggal semuanya ini, masing-masing ini dipangkat 2-kan untuk isi kolom yang di sini ya. Begitu. Jadi tinggal dipangkat 2-kan semua yang ini, kolom yang ini. Kolom yang ini untuk mengisi XI kurang X bar pangkat 2. Jadi di sini 11,125 dipangkat 2-kan. Nah, ini juga 6,125 dipangkat 2-kan dan seterusnya sampai 13,875 dipangkat 2-kan. Cara gampangnya drag saya ke bawah. Selesai. Nah, ini mau diisi kolomnya FI kurang XI kurang FI dikali XI kurang X bar. Jadi penulisannya sebenarnya ini adalah seperti yang tadi. FI dikali dengan ini kan ada pangkat 2 sebenarnya sini. XI kurang X bar pangkat 2. Oke. Jadi dikali dengan apa? XI dikurang X bar tutup pangkat 2. Sebenarnya penulisannya begitu. Oke. Nah, tinggal kita kalikan kolom yang ini. Ini FI, kolom FI dikali dengan kolom XI kurang X bar pangkat 2. Jadi 5 dikali 1, 2, 3 dan seterusnya ya. 7 dikali 3, 7 dan seterusnya. Jadi tinggal 5 kita kali dengan 1, 2, 3. Oke. Lalu semuanya juga cara gampangnya tinggal drag ke bawah.
Lalu kita jumlahkan dari atas ke bawah ya. Ini dijumlahkan semua ke bawah. Oke, selesai. Nah, setelah itu kita bisa mencari ragam. Ragam rumusnya adalah ini, mencari ragam sama dengan rumusnya itu sigma Fi dikali dengan Xi dikurang X bar berpangkat 2 per sigma Fi ya. Jadi sama dengan, nah ini 1924 itu 1924,375 dibagi dengan sigma Fi. Sigma Fi-nya adalah ini 40. Nah, begitu ya. Jadi sama dengan, tinggal dihitung. Jangan lupa tulis sama dengan dibagi ini 1924,375 dibagi dengan 40. Jadi jawabannya adalah 48,109375. Itulah ragamnya ya. Ini sama dengan ragam. Nah, mencari simpangan baku yang ini, mencari simpangan baku ini sama dengan akar ragam ya. Jadi ini sama dengan akar dari ragam, begitu. Akar dari ragam ya, begitu. Nah, tinggal diakarkan saja ini. Akar dari sini, akar dari 48,109375. Begitu ya. Jadi saya bisa tulis simpangan baku itu sama dengan akar dari ragam. Buat buka kurung, tinggal dipilih ini, klik, lalu tutup kurung dan enter, selesai. Begitu. Jadi rata-rata hitungnya adalah 43,125 ini, yang ini ya. Dan simpangan baku atau standar deviasinya adalah 6,930922. Oke, demikian dulu pembahasan dari kami. Jangan lupa dukung terus channel Kebanggaan kita bersama dengan cara menekan tombol like, subscribe, post, and share, nyalakan tanda loncengnya agar kami semangat dalam mencerdaskan generasi penerus bangsa untuk generasi ini dan generasi berikutnya. Sukses selalu untuk kita semua, dan jika ada pertanyaan, saran, dan kritik, ini nomor kami Yomat 081 356 17401. Terima kasih dan salam sukses selalu untuk kita semua. Amin. See you next.